Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue di channel Ramli Vlog. Apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan apa yang disemogakan cepat terkabul. Oke guys, pada kesempatan video kali ini, konten kali ini kita mau nge-vlog di area Masjid Istiqlal Jakarta Pusat guys. Masjid terbesar di area Jakarta guys ya. Kita parkirnya di stasiun Gambir, parkiran sepeda motor. Insya Allah aman sih. Kenapa kita nggak parkir di Masjid Istiqlalnya aja? Karena takutnya nanti pulangnya nggak bisa gerak, takutnya macet kayak gitu, padat kan biasanya kalau pulangnya. Kalau paginya masih mending, masih bisa parkir. Pulangnya itu barangkali lama kan, karena banyak kendaraan motor yang lagi parkir di Masjid Istiqlal. Kita lagi di stasiun kereta api Gambir nih di Jakarta Pusat. Insyaallah kita mau sholat Idul Adhanya di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Kita lagi ada di warung makan. Iya, warung makan stasiun Gambir nih. Masih pada tutup ya guys, tapi yang di dalam tuh udah pada buka. Indah banget, tanaman asli bukan ini? Iya. Oh iya, bakmi GM, bakmi yang enak itu guys. Tanamannya ya mantap. Nasi pecel 25.000, masih tutup tapi kita kesananya jalan kaki aja guys, paling sekitar 3 menit nyampe ke Masjid Istiqlalnya. Tuh stasiun Gambir. Banyak yang baru pada turun ya dari kereta. Biasanya kalau turun ke sini nih kalau mau jemput saudara atau apa yang dari stasiun Gambir sini nih lobinya. Nah, suasana di stasiun Gambir kalau pagi hari sekitar jam setengah 6 pagi. Banyak bajai-bajai juga. Pos Polda Metro Jaya. Kita bersama bapak saya di depan. Kita mau ngerasain karena udah lama banget gak ke Masjid Istiqlal. Kayaknya sih udah bagus banget sih di Masjid Istiqlal ya guys ya. Karena udah beberapa direnovasi. Ada yang jualan lontong sayur. Wih, keren taman kereta api Indonesia Gambir tuh tamannya. Oke guys, kita lanjutkan lagi nanti videonya. Kita jalan kaki aja guys ke Masjid Istiqlalnya, menghindari kemacetan. Nggak bisa parkir, kita parkir di stasiun Gambir. Tuh, kita jalan guys, tinggal lurus aja ke sana 2 menit sampai 3 menit nyampe di Masjid Istiqlal. Kayaknya sih beritanya kemarin ya, Pak Jokowi nggak sholat di Masjid Istiqlal, sholatnya di Semarang kayak gitu. Kemarin ada hewannya Pak Prabowo sih yang besar ya guys ya, dibeli dengan harga 500 juta buat kurban di Masjid Istiqlal Jakarta. Itu keretanya tuh guys di atas, tuh kereta LRT. Ya kerasa waktu ya guys ya, tiba-tiba udah hari raya Idul Adha aja ya.
Masjid Istiqlal Jakarta. Bapak saya tuh yang di depan bawa sajadah ya guys ya, sajadah 2. Tamannya nih, ibu-ibu juga pada mau sholat. Macet kita mah parkir di stasiun Gambir aja aman. Kayak gini nih suasana untuk sholat di Masjid Istiqlal Jakarta. Sampai sana tuh macetnya. Permisi. Banyak polisi juga tuh yang bantu ngamanin. Macet wih, pengamanannya polisinya tuh. Wih, pada mau ke Masjid Istiqlal udah macet banget. Tentu parkir di Gambir ya Pak. Nih Dr. Radas Kyai Haji Yakut Khalil Qaumais, Menteri Agama Republik Indonesia. Nih sekarang macet Pak polisinya tuh. Macet. Apalagi nanti keluarnya ya, masuknya aja udah macet. Mbak-mbak juga pada mau Masjid Istiqlal nih. Baunya wangi banget asli ya. Mantul, mantap betul. Kita masih lurus guys. Pasar Baru Ancol, Senen, Jatinegara. Padahal masih jam 5.42 ya, tapi udah rame aja. Kebagian di dalam masjidnya enggak ya kita? Di bagian bawah loh. Soalnya kayaknya 3 lantai deh, apa 4 lantai Masjid Istiqlal. Kita masuk ke dalam area pintu masuk gerbang khusus pintu Masjid Istiqlal Jakarta. Pada antri ya tamu-tamunya ya. Tuh. Wih, masjidnya megah bener menaranya tuh, tiangnya. Apalagi nanti di dalamnya ya guys ya. Macet. Oke guys, kita lanjutkan lagi, nanti kita mau antri. Macet macet untuk pintu masuknya ya guys ya. Kayaknya pembagian kupon deh. Dapat hewan kurban ya. Astaga naga. Ada-ada aja. Kita nunggu guys. Tuh panjang banget Kita udah di dalam Masjid Istiqlal. Ada pemeriksaan tadi di sana, pemeriksaan barang ya guys ya. Barangkali ada barang tajam kayak gitu. Kita mau masuk nih ke masjidnya. Ini area tempat wudhu pria nih guys. Kayak gini ya tempat wudhu prianya guys. Tuh udah canggih asli. Mantap ya tempat wudhunya. Tuh anak kecil juga lagi wudhu tuh. Lagi kumur-kumur dia. Mantap. Ya Pak. Nih di. Widih. Mantap banyak yang pada foto-foto nih di sini. Ya. Indah bener asli, luas bener ya aulanya buat pada foto-foto nih. Udah, kita di bawah aja. Udah rame banget di sini.
Kayak mangga nggak ya Pak ya? Ada layarnya juga ya. Mantap. Lima lantai guys. مخلصين له الدين ولو كره Kan TV Bandan ya. yang melibatkan tiga tokoh sentral dalam sejarah umat manusia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir dikisahkan bahwa pada saat usianya Nabi Ibrahim yang sudah tidak muda lagi, belum juga dikaruniai keturunan, dalam penantian panjang itulah istri pertamanya Siti Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar. Dan dalam harapan dan doanya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah kiranya diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin, tertuang dalam surat As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dalam sejarah singkatnya, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang soleh, yakni Nabi Ismail. Atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar dan putra Ismail diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah tandus yang sekarang kita sebut dengan Bakkah atau Mekah. Di lembah tandus inilah yang jauh dari pemukiman, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan putra sematawayangnya dan juga Siti Hajar. Pada saat di tengah-tengah kepiluan itu, Siti Hajar beserta Nabi Ismail dalam kesunyian, dalam kesulitan makanan dan air minum, senantiasa berdoa kepada Allah agar mendapatkan air minum atau sejenis makanan. Berlari kecil ke sana kemari antara Safa dan Marwah dilakukan Siti Hajar untuk mencari air yang tidak juga didapati. Tapi akhirnya Allah mengabulkan doa-doa Ibrahim dan Siti Hajar. Muncullah air yang kemudian sering kita kenal dengan air Zam-Zam, yang belakangan menjadi air barokah
yang bisa menghidupi setiap musim haji dan umroh sepanjang zaman, bahkan bisa dinikmati sampai sekarang. Pergerakan Siti Hajar ketika mencari air dan pertolongan sembari berlari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah itulah yang kemudian menjadi ritual sa'i, menjadi bagian dari haji yang sekarang sama-sama kita laksanakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayatawaffa bihiba wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagai syiar agama Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Siapa yang dengan kerendahan hati mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah ritual sa'i memperlihatkan dengan jelas bahwa sosok seorang perempuan yang tabah, tidak kenal lelah, penuh ketulusan dan rasa cinta. Air merupakan simbol kehidupan manusia pada alam ini. Lebih-lebih pada saat sekarang di suasana climate change, perjuangan Hajar mencari air merefleksikan perjuangan perempuan mempertahankan kehidupan manusia. Perempuan Hajar bahkan tidak berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan bagi umatnya, termasuk orang-orang yang lemah. Bahkan apa yang pada masa perjuangan Hajar itu kini bermanfaat untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian terhadap keluarga Ibrahim tidak berhenti sampai di situ saja. Tatkala Ismail sudah memasuki usia dewasa atau usia balik, kemudian Nabi Ibrahim mendapat petunjuk melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara qala ya tikmar ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Dia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin, dialog yang indah antara seorang ayah dan seorang anak yang sangat demokratis dalam sebuah dialog perintah Tuhan yang digambarkan antara seorang Ibrahim dan Ismail. Kata-kata ya bunayya menggambarkan sebuah panggilan yang sangat-sangat sayang. Ibrahim tidak menyebut dengan ya walad, ya ibnu, tapi ya bunayya, sebuah ilustrasi betapa sayangnya Ibrahim terhadap putranya Ismail. Begitu pun seorang Ismail menyebut dengan sangat indah, ya abati, ya abati fa'al ma tu'maru satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai abah, wahai ayah tercinta, kerjakanlah yang sudah menjadi otoritas Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapati itu orang yang sabar. Dialog yang indahnya penuh demokratis ini menggambarkan meskipun Ibrahim punya otoritas perintah Tuhan, tapi tetap minta pendapat putranya. Pantas saja jika Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah yang menjadi teladan umat manusia, sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagi dari Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sifat sabar dan penuh kepasrahan tersebut juga ditunjukkan oleh Siti Hajar sebagai ibunya. Ini menggambarkan simbolisme ketokohan pemimpin tripartit yang diperankan oleh seorang ayah, yakni Ibrahim, seorang anak muda yakni Ismail, dan seorang ibu yakni Siti Hajar. Tiga sentral dari figur inilah yang merupakan sosok yang terus menjadi contoh teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Bangsa kita tentu saja bangsa yang besar, membutuhkan figur tokoh-tokoh seperti ini, yang tegas seperti Ibrahim, tapi tetap demokratis. Meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit penuh risiko, tetapi beliau tetap tegas, di garis lurus memegang teguh prinsip yang benar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai bener aulanya nih. Mana padi? Musruk-musruk maring mene. Bro, jolik. Salah arah ke. Apa? Ramai banget. Ini Pak foto Pak. Ini tok-tok nak. Ya. Ramai banget di aula Masjid Istiqlal Jakarta. Orang-orang pada foto-foto nih di sini. Mantul. Mantap betul. Kita bisa sholat ya guys ya. Banyak ukti di sini. Asli cantik-cantik banget. Oh ya. Banyak ukti asli. Di situ tuh banyak yang pada foto-foto. Kita mau ke bawah aja dulu karena kita udah selesai ya guys ya. Sungai ya. Ada keretanya tuh tadi. Tengah-tengah tuh air mancur ya biasanya ya. Lagi dikosongin. Kai ada pengawalnya tuh. Iya, pas pampres. Ramai banget. Baru pada pulang nih. Banyak uhti anjir. Mantul. Banyak dede kumbus kok. Rame banget. Ini orang-orang pada makan dulu kali ya, nggak pada langsung pulang. Untung kita parkirnya tadi di Gambir. Rame. Beli tahu. Beli tahu. Tahu ya rame. Tahu Sumedang. Tahu guys. Ada yang jual minuman, jual topi, sama apa tuh? Celana. Busway juga kan. Yuk.